warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Nindya Nirwasita dengan NIM 225231083. Hari ini saya akan menguraikan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Perjanjian Giyanti lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Persediaan Dagang Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Perjanjian ini dibuat dalam rangka meredakan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecingan ternyata belum mati di sumbunya. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan kepada Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga ingin berkuasa di tanah Jawa. 23 September 1754, kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Kesepakatan tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, pengganti Pakubuwono II. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC yaitu Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar. Penandatanganan sebuah perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya Jawa menjadi dua bagian. Juga bisa dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini dimulai menjadi naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentan-rentan peristiwa. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga merupakan trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyerah dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga. Pada 1757, perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal Kadipaten Mangkunagaran. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Nah, itu tadi singkat cerita tentang Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.